Hello guys, selamat datang kembali di channel My Crochet. Seperti biasa di video kali ini saya akan membagikan tutorial membuat tas. Nah, sebelum kita mulai jangan lupa untuk dukung selalu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Oke, langsung saja kita mulai ya. Nah, untuk tas kali ini di sini saya menggunakan benang politik dan hook bernomor 5. Nah, ini kita ukur dulu ya benangnya. Lebarnya kurang lebih 2 mm ya. Oke, pertama kita akan mulai dengan membuat alasnya. Ini kita hitung sebagai baris pertama ya. Pertama kita buat slip knot. Lalu kita tambahkan 14 rantai. Nah, di sini tidak ada kelipatan ya, bebas mau buat berapa banyak rantainya. Di sini saya akan buat 14 rantai. Oke, ini sudah selesai 14 rantai. Lanjut baris kedua, kita tambahkan lagi 1 rantai sebagai pondasi. Nah, ini sebagai pondasi ya. Lanjut kita akan kerjakan di stitch yang kedua di bagian back. Nah, semua kita kerjakan di bagian back, kita isi masing-masing 1 SC. Jadi totalnya ada 14 SC ya. Kita kerjakan SC semuanya di bagian back. Oke, sudah selesai 14 SC. Lanjut baris ketiga dan seterusnya caranya sama. Kita mulai dengan 1 rantai sebagai pondasi, kita balik. Nah, kita skip rantainya ya. Kita masuk di stitch pertama. Kita isi dengan 1 single crochet atau 1 SC. Nah, di masing-masing stitch kita isi dengan 1 SC ya. Jadi totalnya ada 14 SC. Nah, di sini saya buat sampai baris 58 ya. Bebas kalau kamu mau lebih pendek atau lebih panjang, tidak ada kelipatan. Oke, ini akan saya lanjutkan dengan cara yang sama seperti baris ketiga sampai baris ke-58. Oke, ini sudah selesai ya, 58 baris. Ini saya mau ukur dulu. Untuk panjang alasnya kurang lebih 26 cm. Dan untuk lebarnya kurang lebih 7 cm ya. Jangan lupa diukur dulu ya. Ini akan menentukan panjang kali lebar busa ati untuk alasnya. Nah, lanjut kita akan buat baris samping ya. Kita akan SC keliling, tapi di keempat sudutnya kita isi dengan 2 SC di dalam 1 stitch. Oke, sebelum kita mulai di sini saya mau kasih penanda di stitch terakhir ini ya. Nah, dikasih penanda. Lalu kita akan lanjut buat 1 rantai. Nah, kita masuk di stitch yang pertama di sini, kita isi dengan 1 SC atau 1 single crochet. Nah, di stitch berikutnya lagi kita isi dengan 1 SC. Oke, kita akan lanjutkan buat 1 SC di masing-masing stitch sebanyak 56 kali ya. Oh ya, jangan lupa ya dikasih penanda di SC yang pertama. Ini akan saya lanjutkan dulu. Oke, ini sudah selesai 56 SC sampai ke ujung ya. Nah, di sudut yang pertama ini kita isi dengan 2 SC di dalam 1 stitch. Nah, di sini ya, di sudut yang pertama kita isi 2 SC di dalam 1 stitch. Oke, ini kita kasih penanda dulu di SC yang pertama ya. Oke, lanjut. Seterusnya kita akan isi di masing-masing stitch 1 SC sebanyak 12 kali ya. Nah, ini sampai sisa benangnya kita bawa aja. Lalu kita lanjutkan buat SC sebanyak 12 kali. Oke, sudah selesai 12 SC. Kita masuk di sudut yang kedua.
Nah, kita isi dengan 2 SC di dalam satu stitch. 1, 2. Nah, dikasih penanda di SC yang kedua ya. Kali ini kita kasih penanda di SC yang kedua. Oke, kita akan lanjut. Kita akan buat lagi di bagian samping ini SC sebanyak 56 kali. Nah, sama ya seperti sisi yang di satunya tadi, 56 SC. Ini akan saya lanjutkan buat SC sebanyak 56 kali. Oke, sudah selesai 56 SC. Lanjut di sudut yang ketiga ini kita isi 2 SC di dalam satu stitch. Nah, dikasih penanda di SC yang pertama ya. Lanjut di bagian samping kita isi lagi SC sebanyak 12 kali. Oke, ini kita lanjutkan dulu. Nah, lanjut di sudut terakhir atau di stitch terakhir yang kita kasih penanda tadi, kita isi dengan 2 SC di dalam satu stitch. Oke, ini untuk baris samping sudah selesai ya. Kasih penanda lagi di stitch yang terakhir. Nah, sekarang kita akan lanjut buat bagian badan tasnya ya. Sebelum kita lanjut baris pertama, nah ini kita akan tutup dulu ya ujungnya ini. Pertama kita balik, kita kerjakan dari bagian dalam. Kemudian kita masukkan hook dari stitch yang pertama. Kita masukkan hook dari stitch yang pertama. Nah, kita masuk di kedua loopnya ya. Oke, kita tarik loop yang di atas ini. Kita masukkan ke dalam. Nah, kita masukkan ya. Lalu kita akan balik, kita balik lagi, kita kerjakan dari luar. Nah, kita keluarkan aja dulu hakpennya. Nah, kita kerjakan dari luar. Kita masuk dari stitch yang terakhir ini ya. Kita masuk dari stitch terakhir, kita masuk dari tengah-tengah. Kita ambil bagian back loopnya saja. Kita masuk sini. Nah, di sini ya. Kemudian kita masukkan hooknya ke dalam loop yang di atas ini. Kita masukkan sini ya. Lalu kita tarik benang yang panjang. Oke, ini akan jadi stitch yang pertama ya, yang ini. Nah, kita kasih penanda di stitch yang terakhir di sampingnya. Kita kasih penanda. Oke, kita lanjut baris pertama. Nah, pertama kita buat satu rantai. Satu rantai, lalu kita masuk di stitch berikutnya di bagian back loop. Semua kita kerjakan di bagian back loop ya. Kita akan buat HDC di stitch berikutnya bagian back loop. Nah, ini kita hitung sebagai HDC decrease ya. Nah, kita hitung sebagai HDC decrease. Decrease itu 2 stitch kita jadikan 1. Oke, kita kasih penanda ya di atas HDC ini. Ini stitch pertama. Lalu kita akan lanjut ya. Di stitch berikutnya kita akan buat HDC back loop. Nah, di bagian back loop ya. Nah, kita buat HDC back loop sebanyak 54 kali. Yang HDC decrease tidak terhitung ya, jadi kita dapat HDC decrease 1, HDC back loop 54 kali. Nah, ini akan saya lanjutkan dulu. Oke, ini sudah selesai ya, saya buat HDC nya 54 kali. Ini kita akan buat HDC decrease lagi ya. Nah, di stitch sebelum penanda dan di penanda pertama kita buat HDC seperti ini, lalu kita tahan 3 loop ini, kita masuk di penanda. Nah, kita tarik benang lalu kita tutup. Ini HDC decrease ya.
Oke, lanjut di stitch berikutnya kita buat HDC back loop ya. Nah, kita buat HDC sebanyak 14 kali. Ini kita lanjutkan buat HDC back loop sebanyak 14 kali. Oke, sudah selesai 14 HDC. Lanjut kita akan buat HDC decrease lagi ya. Dari penanda ini kita buat HDC, lalu kita tahan 3 loop, kita masuk di stitch berikutnya, kita tarik. Lanjut kita akan buat lagi HDC back loop sebanyak 54 kali, sama seperti yang sisi panjang tadi ya. Nah, ini akan saya lanjutkan dulu. Oke, sudah selesai HDC back loop 54 kali. Lanjut kita akan buat lagi HDC decrease ya, HDC back loop decrease. Oke, kita lanjut lagi buat HDC back loop sebanyak 14 kali. Jadi di keempat sudutnya kita ada buat HDC decrease sebanyak 4 kali kan. Di bagian yang panjang 54 HDC, di bagian yang pendek masing-masing 14 HDC back loop. Jadi total keseluruhannya ada 140 stitch ya. Oke, ini saya lanjutkan dulu. Oke, ini baris pertamanya sudah selesai ya. Lanjut kita akan buat baris yang kedua. Oke, untuk baris yang kedua dan seterusnya caranya sama ya. Nah, di sini saya buat sampai 16 baris saja. Semua kita kerjakan di bagian back loop ya, satu loop di belakang. Oke, pertama kita tutup dulu ya. Baris pertama tadi kita kerjakan dari bagian dalam. Nah, kita masuk di stitch yang pertama. Nah, kita masuk dari bawah di kedua loopnya. Nah, kemudian kita tarik benang ini, loop yang di atas ini, kita masukkan ke dalam. Oke, lalu kita balik lagi ya, kita balik dari luar, kita kerjakan dari luar. Nah, kita masuk di stitch yang terakhir ya, dari tengah-tengah, kita ambil bagian back loopnya saja. Kita masukkan ke dalam loop yang di atas, lalu kita kencangkan. Oke. Nah, kita tarik sisa benangnya. Nah, ini sebagai stitch pertama ya. Kita kasih penanda di stitch yang terakhir. Nah, sekarang kita lanjut baris kedua. Nah, kita buat 2 rantai sebagai pondasi. Nah, kita kembali di stitch pertama ya. Kita masuk hanya di bagian back loopnya. Kita buat HDC. Oke, kita kasih penanda di HDC yang pertama. Nah, 2 rantai itu tidak terhitung ya, itu sebagai pondasi. Lanjut kita buat lagi HDC back loop di stitch berikutnya. HDC back loop lagi di stitch berikutnya. Jadi totalnya kita buat 140 HDC ya, satu putaran. Nah, di sini akan saya lanjutkan dulu sampai baris keempat, lalu kita akan pasang busa ati pada alasnya. Oke, akan saya lanjutkan dulu ya. Oke, sekarang saya mau pasang dulu busa atinya. Untuk ukurannya sesuaikan dengan panjang kali lebar alas kamu. Di sini tadi alas saya berukuran 26 kali 7. Nah, ini sudah saya sediakan ya. Sebelum dijahit ini bagian sudutnya kita gunting sedikit dulu di keempat sudutnya ya. Lanjut kita akan jahit ya. Oke, di sini akan saya jahit menggunakan jarum tapestri dan benang rajut ya. Boleh juga pakai jarum dan benang biasa. Nah, kita jahit aja. Kita mulai dari bagian bawah ya. Nah,
jahit. Nah, sisa benangnya jangan sampai habis ya, nanti kita rapikan paling terakhir. Lalu kita jahit. Nah, kita akan jahit keliling ya. Oke, ini akan saya lanjutkan dulu ya. Oke, ini sudah selesai ya, saya jahit keliling. Lanjut sisa benangnya kita rapikan aja di bagian dalam. Nah, kalau sudah selesai kita gunting dan kita bakar dengan mancis. Nah, sisa benang satunya juga dirapikan ya. Nah, sekarang saya akan lanjut sampai satu roll benang habis ya. Oke, ini satu roll benang sudah habis. Lanjut kita akan ganti ke benang yang baru. Kita siapkan benang yang baru. Nah, pertama kita buat dulu seperti biasa 1 HDC, tapi kita tahan ya, jangan ditutup. Kita tahan 3 loop ini, lalu kita masukkan benang yang baru ke dalam 3 loop ini. Nah, kita tarik. Lanjut kita lanjutkan pekerjaannya sambil sisa benangnya dibawa ke dalam ya. Nah, dibawa aja sisa benangnya sampai habis. Lalu lanjutkan pekerjaannya. Ini akan saya lanjutkan sampai baris ke-16 ya. Oke, ini sudah selesai 16 baris, kita gunting benangnya. Nah, kemudian kita tarik. Lalu kita akan tutup menggunakan jarum tapestri ya. Nah, kita masuk dari stitch yang kedua ya. Kita masuk dari bawah stitch yang kedua. Lalu kita masukkan lagi dari stitch yang terakhir di bagian tengah. Kita masuk dari tengah ya. Lalu sisa benangnya kita rapikan di bagian dalam ya. Kita jahit di bagian dalam. Kalau sudah selesai dijahit, sisa benangnya dirapikan dengan mancis ya. Nah, sekarang kita ukur dulu ya lebar dan tingginya untuk membuat inner tasnya. Kita lipat seperti ini, lalu kita ukur untuk lebarnya ini kurang lebih 36 cm. Dan untuk tingginya kita ukur tingginya dulu. Nah, ini kurang lebih 12,5 cm. Lalu ditambahkan setengah ukuran alasnya, setengah lebar alasnya, jadi totalnya ada 16 cm ya. Nah, ini sudah saya siapkan innernya. Nah, ini innernya kita buat 2 lapis ya. Nah, di bagian tengah ini 36 cm, lalu di bagian kanan kiri kita lebihkan 1 cm, lalu kita jahit. Lalu di bagian tingginya ini kita lebihkan kurang lebih 3 cm ya. Nah, kalau sudah selesai dijahit bagian kanan kiri, nah ini kita lipat seperti ini ya. Kita lipat di bagian samping. Lalu kita ukur menggunakan penggaris ya di bagian sudutnya ini. Nah, sesuaikan dengan lebar alasnya tadi 7 cm, kita kasih garis ya, menggunakan pena nggak apa-apa ya, karena kita jahit dari bagian dalam. Nah, di sisi sebelahnya juga sama. Kita buat kurang lebih 7 cm menggunakan penggaris ya, lalu kita jahit ya. Nah, ini akan saya lanjutkan jahit dulu bagian sudutnya. Oke guys, sebelum dijahit inner tasnya, di sini saya mau jahit busa atinya dulu biar hasilnya lebih kokoh.
Nah, untuk ukurannya yang panjang ini sesuai dengan panjang alasnya 26 cm dan untuk tingginya disesuaikan aja ya. Dikasih jarak kira-kira setengah sentimeter lebih rendah dari tinggi tasnya. Dan untuk bagian samping, bagian kanan dan kiri disesuaikan dengan lebar alasnya tadi 7 cm dan tingginya disesuaikan aja ya, setengah sentimeter kira-kira atau 1 cm lebih rendah dari tinggi tasnya. Oke, di sini saya akan jahit menggunakan jarum dan benang biasa. Bisa juga menggunakan jarum tapestri dan benang rajut seperti menjahit alasnya ya. Nah, di sini saya jahit dulu. Oke, ini saya jahit mulai dari atas ya. Nah, di bagian luar ini kita buat kecil aja supaya nggak kelihatan. Nah, di bagian dalam kita jahit agak panjang ke bawah. Nah, lalu kita jahit lagi ke dalam. Kemudian kita simpul ya. Kita simpul lalu kita gunting benangnya. Dijahit seperti ini boleh ya. Nah, di sini akan saya jahit ya secukupnya ya, seperti yang di sebelahnya ini, di atas dan di bawah. Ini akan saya lanjutkan dulu jahit keempat sisinya ya. Oke, ini sudah selesai. Lanjut kita pasang inner tasnya ya. Nah, kita masukkan ke dalam lalu kita pin menggunakan jarum pentul. Ini kita pin pas di atas busa hatinya ya. Oke, ini akan saya lanjutkan dulu pin keliling. Oke, ini sudah selesai dipin. Lanjut kita jahit ya. Kita mulai dari bagian samping. Di sini kita jahit menggunakan jarum dan benang biasa. Kita jahit aja yang rapi ya. Nah, di bagian luar tasnya kita jahit kecil aja biar nggak kelihatan bekas jahitannya. Lalu kita lanjutkan jahit keliling ya. Oke, ini akan saya lanjutkan dulu. Nah, ini sudah selesai dijahit inner tasnya. Lanjut kita akan buat bagian resletingnya ya. Di sini kita kasih penanda dulu. Dari penanda ini di sebelah samping, dari penanda pertama sama kedua, sebelah kanan dan kiri totalnya ada 18 stitch. Dan di bagian tengah dari samping penanda sampai ke sebelum penanda ini totalnya ada 52. Yang sebelahnya juga sama ya. Lanjut kita akan buat tempat resletingnya seperti yang sudah saya buat di sisi sebelahnya. Nah, di sini akan saya buat di sisi satunya lagi. Caranya sama ya. Kita akan mulai dari sebelum penanda ini ya, dari luar. Sebelum penanda, dari luar kita kerjakan dari luar. Nah, kita ambil benang baru, kita masuk ke dalam stitch sebelum penanda. Kemudian kita tarik benang, lalu kita buat satu rantai. Kita kerjakan semua di bagian back loop ya. Kita kerjakan semua di bagian back loop di stitch yang sama di bagian back loop, satu stitch di belakang. Nah, di sini ya di stitch yang sama di bagian back loop saja kita buat satu SC.
Lalu di stitch berikutnya lagi sambil sisa benangnya kita bawa ya, 1 SC. Nah, ini akan saya buat SC sebanyak 7 kali. Lalu lanjut kita buat 3 rantai. 1 2 3. Kemudian kita skip 3 stitch ya. Lanjut kita buat lagi SC back loop ya, semua bagian back loop sebanyak 32 kali. Ini akan saya lanjutkan buat SC sebanyak 32 kali. Oke, sudah selesai SC 32 kali. Lanjut kita buat lagi 3 rantai. 2 3. Lalu kita skip lagi 3. Kita skip 3. Nah, di sini kita buat lagi SC sebanyak 7 kali. Nah, stitch yang kita skip itu untuk tempat tali tasnya nanti ya. Oke, ini baris pertama sudah selesai ya. Lanjut baris kedua, kita balik. Nah, kita kerjakan dari dalam. Lanjut kita buat SC sebanyak 7 kali. SC biasa ya, bukan back loop. Hanya di baris pertama kita buat back loop. Kita lanjutkan buat SC sebanyak 7 kali. Oke, di bagian rantai ini kita isi dengan 3 SC. Lanjut kita buat lagi SC sebanyak 32 kali. Nah, nanti kita buat SC di dalam rantai ini 3 kali, lalu SC 7 kali ya. Totalnya ada 52 SC. Oke, ini akan saya lanjutkan dulu. Oke, ini sudah selesai baris kedua. Lanjut baris ketiga sampai baris ketujuh, caranya sama ya. Kita balik, lalu kita buat SC sebanyak 52 kali. Nah, di sini saya buat 77 baris sesuai dengan jumlah alasnya tadi ada 14 rantai kan. Jadi kita bagi 2, kanan 7 dan kiri 7 baris. Nah, ini akan saya lanjutkan sampai baris ke-7. Kalau sudah selesai, sisa benangnya kita potong lalu kita rapikan. Oke, ini sudah selesai ya. Saya buat tempat resletingnya. Lanjut kita buat bagian samping ini ya. Nah, kita buat bagian samping kanan kiri, caranya sama. Kita akan mulai dari samping penanda ya. Kita mulai dari samping penanda ini sampai ke sebelum penanda. Totalnya ada 16 stitch. Nah, kita masuk dari samping penanda. Nah, untuk baris pertama kita kerjakan bagian back loop ya. Kita buat SC back loop sebanyak 16 kali. Oke, lanjut baris kedua, 1 rantai kita balik, lalu kita buat SC biasa sebanyak 16 kali. Nah, di sini saya buat 2 baris saja ya. Nah, kalau sudah selesai, sisa benangnya kita gunting, lalu kita rapikan menggunakan jarum tapestri. Oke, ini sudah selesai. Lanjut kita akan jahit tali tasnya dulu ya. Untuk tali tasnya tutorialnya sudah saya sematkan di bawah ya. Saya menggunakan 1 helai benang dan hook bernomor 5, disesuaikan aja panjangnya. Nah, pertama kita akan pin dulu ya. Kita masukkan dari lubang yang sudah kita buat tadi. Nah, lanjut kita pin menggunakan jarum pentul. Lalu kita jahit menggunakan sisa benang yang ada di tali tasnya. Oke, ini kita akan jahit tali tasnya menggunakan jarum tapestri. Dijahit yang kuat ya. Kalau sudah cukup kuat, sisa benangnya kita rapikan aja. Ini akan saya lanjut jahit tali tasnya. Lalu kalau sudah selesai kita akan jahit resletingnya.
Oke, lanjut kita akan jahit resletingnya ya. Untuk panjang resletingnya disesuaikan aja. Nah, ini di bagian ujungnya kita jahit dulu bagian kanan kiri, di bagian kepalanya juga sama, kanan kiri kita jahit. Kemudian kita pin menggunakan jarum pentul. Oke, ini akan saya lanjutkan pin dulu. Oke, ini sudah selesai dipin, kita akan jahit ya. Kita jahit dari bagian atas ya, mulai dari atas. Kita mulai dari bagian kepalanya ya. Nah, ini kita jahit yang kuat dan yang rapi. Oke, ini akan saya lanjutkan jahit sampai ke ujung dulu ya. Oke, ini sudah selesai jahit sisi satunya. Nah, kita jahit sampai ke ujung. Nah, di samping ini juga kita jahit sedikit ya. Nah, sisi satunya juga sama, kita mulai dari bagian atas, bagian kepalanya. Kemudian kita jahit yang rapi dan yang kuat. Oke, ini akan saya lanjutkan dulu. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya, saya jahit resletingnya. Video tutorial kali ini sudah selesai, semoga mudah dimengerti. Terima kasih banyak sudah menonton, dan jangan lupa untuk dukung selalu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Bye bye.